Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Gede Arya Aktama, dan di video kali ini kita akan membahas tab menu layout di dalam Microsoft Word. Oke, kita langsung ke aplikasi Microsoft Word-nya ya. Nah, di sini tab menu layout, di sini ada beberapa grup menu ya. Di sini ada page setup, paragraf, perangi. Nah, kita akan mulai dari yang pertama adalah margin ya. Sebelumnya kita buka dulu sebuah dokumen. Kemudian kita akan atur marginnya ya. Nah, di sini di margin di sini ada beberapa pilihan yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Di sini ada normal ya. Kemudian juga ada topnya 2,5 cm ya. Jadi semuanya itu keliling atas, kanan, kiri, bawah itu 2,5 cm. Kemudian di sini ada narrow ya. Untuk topnya 1,27, buttonnya 0,27, right, left, dan right-nya juga 1,27 ya. Jadi agak ini jarak kertasnya dengan tulisannya ini agak jaraknya pendek ya. Kemudian yang berikutnya ada moderate ya. Di sini topnya 2,54, buttonnya 2,54, left-nya 1,91, right-nya 1,91. Jadi ini tergantung kebutuhan teman-teman ya, dokumen teman-teman sekalian. Dokumennya itu untuk apa, bagusnya itu seperti apa. Kemudian ada wide juga di sini ya, seperti ini. Batas kirinya ini 5 cm, kanannya juga 5 cm. Kalau atasnya tetap 2,54 ya. Kemudian ada mirrored, ini seperti ini. Ini topnya 2,54, bottomnya 2,54, inside-nya 3,18, dan outside-nya 2,54 ya. Oke, misalkan kalau yang sudah disiapkan di sini tidak ada di sini, kita bisa klik di sini custom margin ya. Misalkan kalau kita bikin skripsi ya, pastinya kan bisa 4, topnya 4, left-nya 4, kemudian bottomnya 3, right-nya juga 3, misalkan seperti itu ya, dan klik OK. Nah, ini seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah di sini ada orientation, portrait atau landscape ya. Ini landscape, dan kita bisa rubah ke portrait seperti ini. Berikutnya adalah size ya. Di sini untuk menentukan ukuran kertas, apakah ukuran kertas kita itu letter ya, letter atau A4 misalnya. Jadi biasa ukuran kertas yang dijual itu biasanya A4, kalau enggak A4 F4 ya. Di sini ada banyak ukuran kertas yang bisa kita pilih ya, disesuaikan dengan ukuran kertas. Kemudian yang berikutnya ada kertas legal ya, ini untuk kertas, ukuran kertas F4, tapi untuk di sini size-nya untuk legal di sini lebih panjang 2 cm ya. Kalau F4 biasanya kan 21,59 kali 33. Nah, jadi kalau kita ngeprint kita pakai ukuran legal, biasanya kalau kita pakai kertas F4 biasanya kepotong tulisan. Nah, untuk mengakali itu kita bisa klik di sini more paper size ya. Nah, kita ganti di sini menjadi 33 cm. Ini untuk ukuran legal ya. Kita klik OK. Nah, ini. Jadi pada saat kita, apalagi kalau kita ngeprint di Microsoft Excel atau ya dokumen juga seperti ini ya. Biasa itu kepotong karena yang F4 itu kurang 2 cm ya. Jadi dokumennya kepanjangan 2 cm. Jadi dia akan kepotong atau enggak jaraknya yang di bawah ini akan sangat mepet. Jadi cara mengakalinya seperti itu. Diklik more paper size, di sini bisa diganti untuk height-nya 33. Nah, untuk melihat ukuran kertasnya itu biasanya ada di cover-nya ya. Kalau kalian membeli kertas satu rem itu biasa di situ ada keterangannya A4, di situ ada ukurannya juga. A4 di sini ada dua, ada A4S dan ada A4 biasa ya. Kalau ini yang untuk ukuran A4 biasa. Untuk A4S kalian bisa cek di situ ukurannya berapa ya. Kalian bisa atur ukuran, biasanya kalau A4S itu 21 lebih ya. Height-nya itu 21, berapa gitu ya. Agak lebih sedikit setengah senti kalau tidak salah. Ya, bisa dicek di covernya kalau A4S. Jadi ukurannya pada saat kalian ngeprint itu pas, jaraknya ini sesuai. Kalau 4 cm ya 4 cm. Berikutnya di sini ada kolom. Ini mau suka 2 kolom ya. Misalnya kalau mau bikin jurnal ya 2 kolom seperti ini, atau 3 kolom seperti ini. Kemudian yang kiri agak kecil, yang kanan agak besar. Kemudian juga dibalik, yang kanan kecil, yang kiri
agak besar, atau kalian bisa tentukan di sini kolomnya berapa, kalian bisa buat ya berapa kolom. Juga wide-nya juga bisa kalian tentukan sendiri ya. Sini number of kolom berapa kalian mau bikin numbernya. Nah, yang berikutnya adalah break. Ini break ya. Nah, ini fungsinya misalkan kalian mau bikin nomor halaman ya. Nah, di sini kita insert dulu blank ya. Misalkan di sini ada kata pengantar misalnya. Baru di sini berikutnya ada daftar isi misalnya ya. Sini daftar isi ya. Nah, pada saat kita mau insert pack number ya, insert pack number, pilih yang bottom aja. Nah, di sini biasanya kan kalau kata pengantar dengan daftar isi itu kan huruf Romawi biasanya ya. Ini kita bisa tambahkan. Kalau ini kita ganti jadi Romawi kan semuanya akan berubah menjadi Romawi ya. Kita coba formatnya kita ganti Romawi. Maka di sini dari daftar isi sampai dengan isinya itu akan berubah menjadi Romawi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut agar di sini menjadi number, kita bisa tambahkan ini di isi di sini. Kita bisa tambahkan break. Jadi, untuk halaman 1 dan 2, untuk halaman 2 dan 3 itu ada break. Jadi ada berbeda halaman ya, ada break. Nah, di sini kita bisa klik di awal paragrafnya, kemudian kita klik break ya, kemudian next pack ya, seperti ini next pack. Sehingga di sini nanti kita bisa ganti nomor halamannya. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, ini link to previousnya ini diganti, dihilangkan tandanya ya, agar hilang. Tadi kan seperti ini. Nah, jadi kita hilangkan tandanya seperti ini. Sudah tidak link lagi dengan halaman yang kedua. Jadi nomor halaman ini tidak link lagi. Jadi ini kita bisa ganti. Di sini kita ke format tag number. Di sini kita bisa ganti start at. Misalnya di sini dari 1 ya. Kita ganti ke 1. Ini start at-nya dari 1, kemudian klik OK. Nah, ini sudah dimulai dari 1. Nah, ini tidak akan mempengaruhi halaman yang kedua ya. Jadi ini tetap huruf Romawi, ini tetap angka huruf biasa ya. Begitu juga biasa kalau kita mau buat cover ya. Kalau mau bikin cover kan, kalau misalkan kita bikin satu dokumen, kalau mau bikin cover ya kita tambahkan di sini. Nah, kalau bikin cover biasanya di sini ada numbernya juga. Nah, di sini kita ndak mau ada numbernya. Di sini dimulai dari kata pengantar dari 1, dan di sini di covernya ini dia ndak pakai nomor. Nah, caranya sama seperti tadi, kita klik di awal kata ini atau kalau awal paragraf, kemudian klik layout, klik kemudian next pack. Kemudian di sini kita klik 2 kali ya untuk memunculkan header and footer-nya, format header and footer-nya. Kemudian hilangkan link to previousnya. Nggak usah dikasih tanda di sini. Kemudian di sini kita tinggal ganti aja format pack number, kita mulai dari star i. Klik OK. Nah, ini dimulai dari i lagi. Nah, jadi untuk kata pengantar dimulai dari i pertama. Nah, ini yang pertama ini yang di cover ini bisa kita hapus. Ini tidak akan mempengaruhi yang halaman kedua. Ya, seperti ini tetap ya. Jadi yang halaman pertama ini untuk cover ya, tidak ada nomornya. Kemudian halaman ini ada dimulai dari i2, kemudian daftar bab 1 dimulai dari angka 1 ya. Jadi begitu. Jadi di sini kita bisa bikin cover. Jadi kita bisa bikin cover di sini ya, kita tinggal ditambahkan seperti ini ya. Jadi covernya di sini ini cuma contoh ya. Nggak ada nomor gitu. Mengeprint kita bisa membuat satu dokumen ya, makalah kita bisa buat dalam satu dokumen. Nggak dipisah-pisah ya, nggak dipisah-pisah, cover dipisah, daftar isi dipisah, kata pengantar dipisah, isinya juga dipisah ya. Nanti kalau dikumpul ke dosennya nanti bingung ya. Oke, berikutnya kita masuk di ini, di paragraf ya. Ini untuk kalau kita tambahkan di sini, ini sama seperti tab ya. Kita mau suka berapa senti tabnya. Ini untuk menambahkan tab ya, untuk masuk ke dalam seperti ini. Kemudian juga di sini ada right-nya, kita bisa tambahkan itu. Jadi dia ada, dan juga kita bisa menambahkan di sini before. Jadi before ini kan paragraf. Berarti before-nya ini. Kita bisa menambahkan ini misalnya 15 pt misalnya. Jadi klik di sini ya di awal paragraf ini. Kita bisa tambahkan misalnya 15 pt. Nah, ini ada jarak ya. Dari tulisan ini ke ini itu ada jarak. Kalau after jadi jaraknya yang ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan 15. Ada jarak ya di sini. Ini dengan ini ada jarak, itu. Nih, 15 pt. Kalau nggak mau ada jarak ya 0, dikasih 0 aja.
Berikut ini ada position ya. Kita bisa tambahkan gambar, close up mungkin bisa juga. Ini untuk posisinya biar kelihatan ya. Ini posisinya itu ada di mana sih? Ada di tengah kalimat kah? Ada di atas seperti ini. Untuk posisinya ada di dia ada di tengah. Dan berikutnya juga di sebelahnya di sini ada bring forward dan back forward. Jadi bisa bisa tambah gambar di sini. Untuk ini posisinya kita bisa atur ya. Oke. Nah, ini fungsinya misalnya seperti ini ya. Nah, ini bring to back berarti dia akan mengirim ke belakang, send to back ya. Dia akan mengirim ke belakang dan bring forward dia akan mengirim ke depan ya. Ini belakang, ini depan. Nah, berikutnya di sini ada selection pane. Nah, ini untuk memilih shape kita sudah banyak ya. Kita bisa pilih di sini. Kita bisa aktifin ini, kita bisa pilih. Dan ini juga kita bisa kasih nama ya. Ini misalnya persegi panjang, ini lingkaran misalnya ya seperti ini. Jadi kita bisa pilih misalnya persegi panjang kita pilih, kemudian kita send back kan. Nah, pada saat kita mau pilih yang persegi panjang lagi kan tidak bisa ini, kecuali ini disorong begini ya. Tapi kalau kita sudah capek-capek mengatur, sudah dirapikan, terus kita mau sorong-sorong lagi kan tidak bagus, tidak efisien ya. Jadi kita bisa aktifin ini selection pane, kita bisa klik persegi panjang ya. Ini kita bisa langsung edit, mau suka besarin, kecilin ya, atau mau suka send to forward, kita tampilin di muka. Jadi kita bisa pilih dari sini. Yang berikutnya adalah ini untuk rotasi. Oh, ini align dulu ya, align dia di left. Kemudian juga ada rotasi di sini 90 derajat. Ya, seperti ini kita bisa rotasi, flip vertikal, horizontal ya, dan lain sebagainya. Oke, demikian untuk penjelasan tentang menu layout. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya, silahkan di-subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan ya, agar informasi ini teman-teman kalian bisa mengetahuinya juga ya, karena subscribe itu gratis ya. Jadi dengan kalian mensubscribe channel ini ya, kalian sudah membantu untuk mengembangkan channel ini ya. Tanpa dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.